Oke, awal mulanya itu saya gini, saya kan lahir di Semarang, besar di Semarang. Saya sampai STM lah di Semarang. Selanjutnya saya ke Jogja kan. Jadi saya menangi ketika pas waktu masih umur SMA gitu kan ya. Saya suka nongkrong di Jalan Pahlawan. Pas waktu itu masih ada wayang itu di situ. Nah, sekarang ini mungkin mulai tahun 2015 atau 2017 lah. Wayang itu udah nggak ada. Nah, dari situ buat saya itu potensi buat untuk saya berkontribusi untuk Semarang untuk memberikan apa ya? Memberikan satu support elemen estetis. Jadi saya pengen bikin wayang dengan konsep yang dulunya wayang kulit sekarang jadi wayang orang gitu mas. Makanya ini jadi konsep saya seperti itulah. Konsep saya itu mengacunya ke wayang orang gitu. Wayang orang. Konsep di proposal saya itu kan ada 8 ya. 8 itu Pendawa 5, terus Semar, Srikandi dan Gunungan. Begitu. Jadi kenapa kok ini yang sekarang Bima, sekarang Srikandi itu ya karena pembiayaannya kan bukan pakai APBD mas, kita pakai CSR gitu kan. Jadi ketika kita mengajukan ke corporate itu kan corporate yang milih. Syukur-syukur semuanya, tapi mereka biasanya cuma milih satu gitu. Milih satu membiayai satu gitu lah, satu patung aja gitu. Sekarang semuanya 8 itu gini, mulai dari depan Polda sampai ke Air Mancur itu akan ada 5, Pendawa 5. Oh, Pendawa. Setelah Air Mancur menuju ke Simpang 5, 3 Srikandi, Semar, Gunungan. Srikandi, Semar dan Gunungan. Kan kembali spirit wayang lah di Semarang karena sekarang wayang lagi nggak ada kayaknya tuh. Gitu. Dan ini semoga mewakili karena kebetulan ya alhamdulillahnya ya penempatannya di di pusat kota, di jalan depan pusat pemerintahan provinsi bahkan. Gitu. Untuk ukurannya pak, semuanya pak? Rata-rata 4 meter kecuali Bima. Bima 4,6 atau 4,7 lah. Termasuk Gunungan juga nggak pak? Gunungan nggak segede itu, Gunungan lebih kecil dari 4 meter. Pertimbangan konstruksi sebenarnya kalau Gunungan ya. Potensi kalau misalkan pasangin gede gitu kan, nah seperti itu daripada gede-gede mendingan ya nggak sampai 4 meter, mungkin 3 meter kali kalau khusus Gunungan. Kalau perencanaan selesai itu di akhir Maret ini, pemasangan kemungkinan di bulan April. Serentak atau nunggu? Sepertinya berdua dulu ya? Iya langsung 2. Serentak itu maksudnya kan 2 ini kan ya? Iya. Serentak 2 ya. Di mana itu pak? Penempatannya 2? Di sepanjang Jalan Pahlawan. Di median Jalan Pahlawan. Oke, saya melibatkan teman-teman dari ada arsitek, ada teknik sipil. Jadi untuk memastikan konstruksinya support untuk patung ini. Satu patung ini diproduksinya berapa lama pak? Hari ini mungkin minggu ketiga di bulan ketiga, jadi seminggu lagi berarti 3 bulan. Oh, berarti 3 bulan. Mulainya awal tahun 2025 ini? Mulai banget ya, tanggal 1. Kota itu penyebutannya low poly ya. Low poly itu penyederhanaan bentuk. Jadi kalau high poly itu plastik seperti manusia ini kan. Nah, kalau ini low poly, penyederhanaan bentuk. Oke, saya dulu pertama ketika proposal saya diterima, itu saya langsung sowan ke Ngesti Pandowo. Saya sowan ke Ngesti Pandowo, ketemu sama pimpinannya Ngesti Pandowo. Terus saya disupport dengan Ngesti Pandowo memberikan saya seorang sutradara wayang orang itu kan, untuk membackup saya, menuntun saya mengenai pakem-pakem wayangnya gitu. Pakem wayang. Iya. Untuk bahannya sendiri pak dari? Ini saya pakai bahan plat galvanis ukuran tebalnya sekitaran 1,4, yang paling tebal dan 1,2. Nyampe berapa pak bahannya pak habisnya? Mungkin sekitaran 25 lembar sampai 30 karena nggak semua bahan itu langsung jadi mas ya. Jadi ya maksimal 30 lembar lah. Begitu. Pas pengusulan pertama kali ke Pemkot itu langsung diterima atau prosesnya gimana pak? Langsung diterima. Karena saya kayaknya mungkin ya ini menurut saya menawarkan satu bentuk baru, satu bentuk kebaruan, satu bentuk estetika baru yang
diharapkan bakal menjadi support untuk menambah estetika kota Semarang gitu. Ini baru pertama ini apa sebelumnya sudah pernah membuat, Pak? Saya membuat maksudnya apa ya? Membuat patung. Membuat patung saya lulus SM4 terus saya kuliah di patung, jadi saya udah dari 97 nggak pelihara patung. Oh. Saya sarjana patung. Lulusan mana, Pak? Saya lulusan ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta jurusan ISI patung, iya. Jadi kesehariannya udah sering Betul. Dari dulu membuat emang patung ya? emang bikin patung dari bahan ini, Pak, atau Enggak, saya sebelum ini saya malah bikin animatronik. Animatronik itu kayak dinosaurus kemarin kan yang bisa gerak-gerak kayak gitu. Saya juga sering ngerjain proyek-proyeknya Trans Group ya. oh, Berarti ini di bengkel, bukan di bengkel ini terus Pak, buat berkreasi membuat patung-patung itu, Pak? Iya, pokoknya saya di Semarang. Kalau kemarin gini, saya itu balik lagi ke Semarang ketika COVID kemarin. Jadi saya belum lama sih. Saya 95 ninggalin Semarang, saya balik lagi ketika COVID mungkin sekitaran tahun 2020 lah. Sampai sekarang, mungkin baru 5 tahun saya balik lagi ke Semarang. Sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya di Jogja ya. Oh, sebelum berkecimpung di Jogja Di terus. Jogja ya. berarti pengajuan waktu tahun 2021-an. 2021. Itu ada masa kontraknya nggak, Pak, dengan Pemkot untuk pemasangan? Enggak ada. Nggak ada, ya, Enggak Pak? ada karena ini kan bukan APBD ya. Jadi enggak ada kontrak, enggak ada apa kan. Nggak ada kontraknya. Artinya ketika ini di ACC, jenengan disuruh nyari dana Iya, sendiri kayak gitu iya, ya? begitu. Melalui itu antara Suara Merdeka itu ya, Iya, kerjasama. iya, iya. Saya kerjasamakan dengan ya biar ketemu corporate gitu kan. Oh. Kalau dari Pemkot nggak ada itu, Pak? Apa? Ngasih bantuan apa? Oh enggak dong. Enggak ada sama sekali dong. Nggak ada sama sekali. Enggak ada ya? sama sekali. Cuma ngasih izinnya aja Betul, gitu. Ya? iya, betul. Baik, Pak. Oke, Mbak Ita oke, terus proposal diberikan ke saya gitu. Oke, Pak Yudi Wibowo. Jenengan ngomongin atau Saya dulu Pak Ali. Jadi kalau Pak sama Pak Iti malah saya belum pernah ketemu. Tapi kemarin ya datang ke sini kan. Sama Bang Jateng karena ini yang biaya. Masih di boleh suara kaget aku. Ini suaranya diedit jangan sampai masuk foto ya. Yang laku boleh jual lah, yang laku baru bilang.